يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Berbuka puasa yang lazimnya disebut maghrib, yang terkadang pada maghrib itu sendiri masih terang. Bagaimana? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang haruslah menyempurnakan puasanya sampai datangnya malam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 ada ayat yang berbunyi wa atimmus siyama ilal lail. Hendaklah Anda menyempurnakan saum Anda sampai datangnya waktu malam. Nah, sebetulnya dalam Al-Quran yang dikatakan orang harus berbuka puasa itu ketika sudah datangnya waktu malam. Nah, bagaimana kita menentukan datangnya waktu malam? Dia melakukan jima pada bulan Ramadan. Kalau dia melakukan jima pada bulan Ramadan, dia wajib membayar kafarah. Misalnya begini, kalau bukan bulan Ramadan seseorang berpuasa, katakan bulan Sya'ban dia berpuasa karena mengqadha puasa Ramadan yang pernah dia tinggalkan. Kemudian di siang hari bulan Sya'ban dia mendatangi istrinya, maka itu tidak menyebabkan kafarah. Yang keenam dia bilang an yahsuda shaumu bil jima'i wahdah. Puasa itu batalnya karena jimaknya, bukan karena makannya. Misalnya begini, ada seseorang sebelumnya dia makan dahulu, setelah dia makan kenyang, dia mendatangi istrinya pada tengah bulan Ramadan. Nah, Syafi'i bilang dia mendatangi istrinya dan membatalkan puasanya bukan karena jima, tapi karena makan terlebih dahulu. Nah, kalau karena makan terlebih dahulu dan bukan karena jima batal puasanya, itu tidak menyebabkan datangnya kafarah. Yang ketujuh, dia bilang an yakuna athiman bihadzal jima'. Dia berdosa karena melakukan jima pada pertengahan bulan Ramadan. Jadi karena dia melanggar kehormatan bulan Ramadan dan dia berdosa, maka jima'nya akan mendatangkan kafarah. Ke-8, an yakuna mu'taqidan sihhata shaumih. Tadinya dia yakin bahwa puasanya itu benar karena malamnya dia berniat, karena dia tahu hukum jima itu membatalkan puasa. Mengikut Syafi'i itu membatalkan puasa dan menyebabkan kafarah. Yang ke-9, alla yakuna mukhti'an. Dia tidak salah. Tidak salah itu begini, karena mengikut Syafi'i orang yang melakukan jima pada tengah hari bulan Ramadan itu mendatangkan kafarah. Tapi kalau misalnya yang dia lakukan itu pada waktu malam hari, itu tidak menyebabkan datangnya kafarah. Seandainya orang salah, dia pikir sekarang belum masuk waktu subuh, dia melakukan jima misalnya, kemudian dia mengetahui bahwa itu sudah waktu subuh, dan karena dia salah maka tidak menyebabkan datangnya kafarah. Dan ke-10, alla yajunna aw yamuta ba'dal waqi. Dia tidak mati setelah mendatangi istrinya. Kalau dia mati, dia bilang tidak perlu kafarah lagi. Setelah misalnya mendatangi istri tiba-tiba dia mati, itu tidak perlu kafarah, dia bilang. Yang ke-11, an yakuna al-waqu mansuban ilaih. Dia mendatangi si istrinya itu karena memang dia mendatangi istrinya. Falau alathu imra'atun wa anzalat bil idkhal fala kafarata alaih. Kalau si istri yang mendatangi suami, dia bilang tidak perlu dia bayar kafarah. Jadi ini informasi juga bagi si istri ini. 12, an yakuna al-jima' bi idkhalil hasyafa, dan seterusnya sampai ke 14. Mengikut pandangan Syafi'i, yang mendatangkan kafarah hanya satu saja. Dia melakukan persetubuhan dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Ini mengikut Syafi'i. Kafarahnya apa? Kafarahnya ada 3 pilihan. Pertama, dia membebaskan seorang budak hamba sahaya, atau dia bayar
puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberikan 60 orang miskin makanan. Ini mengikut Syafi'i ya. Tetapi mengikut mazhab Hanafi, yang menyebabkan seseorang itu harus membayar qadha dan kafaroh seandainya dia melakukan pembatalan puasa di tengah hari, itu ada 22 perkara. Seandainya dia lakukan, maka dia harus membayar kafaroh dan qadha-nya itu. Yang pertama, orang yang makan di tengah hari tanpa uzur syar'i. Misalnya Anda di tengah bulan puasa Anda makan tanpa ada uzur syar'i. Karena tidak ada uzur lah, Anda tidak dinasihatkan oleh dokter untuk makan, tiba-tiba saja Anda ingin batalkan puasa makan di siang hari. Itu mengikut mazhab Hanafi, Anda wajib membayar qadha setelah puasa dan Anda wajib membayar kafaroh. Berarti dalam mazhab Hanafi itu lebih keras ketimbang mazhab Syafi'i dalam hal membayar kafaroh. Pertama dia bilang an yatanawala ghazaan aw ma fi ma'nahu biduni udhrin syar'i. Orang yang makan atau apapun bentuknya, asalkan ada sesuatu makanan masuk dalam dirinya tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada alasan syar'i, maka dia wajib membayar qadha dan membayar kafaroh setelah bulan puasa. Seperti apa? Dia bilang kal akli wasyurbi, orang makan dengan sengaja, orang minum dengan sengaja, orang menghisap rokok dengan sengaja pada bulan puasa, itu wajib dia bayar qadha dan wajib dia bayar kafaroh. Kalau Syafi'i bilang tidak apa-apa, orang makan, minum, merokok itu wajib bayar qadha saja. Karena itu kita seringkali melihat orang-orang Indonesia tidak puasa, apalagi menjelang hari raya, dengan alasan mencari nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, ngobrol misalnya, jual macam-macam, meninggalkan puasa karena dengan alasan mencari harta yang halal. Sebab dalam mazhab Syafi'i tidak menyebabkan dia membayar kafaroh kalau dia melakukan hal tersebut. Tapi dalam mazhab Hanafi, orang yang makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, merokok dengan sengaja pertengahan bulan puasa tanpa ada uzur syar'i, wajib dia membayar qadha dan wajib dia membayar kafaroh. Yang kedua, an yaqdi syahwatal faraji kamilatan, orang yang meluahkan nafsunya secara keseluruhan, baik dengan jima atau dengan misalnya onani dan sebagainya. Itu kalau misalnya orang meluahkan syahwat nafsunya secara sempurna pada bulan puasa, hukumnya dia wajib membayar qadha dan wajib membayar kafaroh. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait ada 9 perkara yang orang wajib membayar qadha dan kafaroh kalau dia lakukan secara sengaja pembatalan puasa. Ada 9 perkara. Seandainya dia lakukan 9 ini, dia wajib mengqadha puasanya dan wajib membayar kafaroh puasanya. Pertama, makan. Sengaja makan pertengahan bulan puasa, qadha dan kafaroh. Kedua, minum, bayar qadha dan kafaroh. Ketiga, orang yang menenggelamkan kepalanya ke dalam air. Misalnya Anda mandi ya, Anda mandi, misalnya mandi di dalam sungai atau dalam kolam, menenggelamkan kepala Anda batal puasa Anda. Tapi misalnya kalau Anda yang tenggelamkan itu setengah kepalanya saja. Nah, Anda mandi, setengah kepala Anda, bagian misalnya telinga kiri Anda tenggelamkan, kira-kira 5 menit, sebentar lagi 5 menit sebelah kanan telinga Anda tenggelamkan, itu tidak menyebabkan batalnya puasa. Yang membatalkan puasa kalau Anda menenggelamkan seluruh kepala Anda. Misalnya Anda mandi, masukkan seluruh badan dan masukkan seluruh kepala Anda, itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya Anda mandi dengan shower ya, atau Anda mandi dengan
dengan timba ya, walaupun misalnya kena menyeluruh seluruh tubuh Anda, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi menenggelamkan kepala ke dalam air membatalkan puasa. Yang keempat, mengikut versi Ahlul Bait, yang akan membatalkan puasa orang yang sengaja berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah, atau berdusta atas nama imam. Misalnya begini, orang bersumpah atas nama Allah, dia bilang, demi Allah aku tidak melakukan ini, padahal dia melakukan. Karena dia bersumpah atas nama Allah, maka hukumnya seperti dia membohongi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bohong dan dusta atas nama Allah itu menyebabkan batalnya puasa. Bohong dan dusta atas nama Rasulullah akan menyebabkan batalnya puasa. Yang kelima, orang yang melakukan istimna, orang yang melakukan onani, masturbasi, itu juga akan membatalkan puasa. Yang keenam, orang yang sengaja muntah, sama dengan yang ada dalam madhab Syafi'i tadi, orang sengaja muntah akan membatalkan puasa, wajib bayar qadha dan wajib bayar kafarah. Yang ketujuh, orang yang memasukkan suatu benda cair dari duburnya. Misalnya pada bulan puasa Anda sakit perut misalnya, atau karena Anda tidak buang air selama 1 minggu, bahkan tidak bisa membuang angin misalnya, Anda kemudian menyemprotkan sesuatu dari dubur Anda. Kalau itu dari benda padat, itu tidak membatalkan puasa. Yang biasanya ada ubat-ubatnya itu ya, dari benda itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau memasukkan sesuatu yang cair, maka itu akan membatalkan puasa. Yang ketujuh. Yang kedelapan, lupa saya. Pokoknya kira-kira ada 9 perkara yang seandainya orang lakukan hal tersebut mengikut mazhab Ahlul Bait, maka dia wajib mengqadha dan membayar kafarahnya. Nah, dari sekian mazhab yang kita lihat, mazhab Ahlul Bait lebih keras dalam hal melihat orang yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Nah, karena itu mengikut mazhab yang Anda anut, maka Anda harus secara benar mengikuti fatwa-fatwa yang ada. Dalam hal ini Anda tidak bisa misalnya mencari pilihan ya, wah saya mau ikut yang enaknya aja lah, saya ikut Syafi'i aja karena Syafi'i misalnya membolehkan makan di tengah bulan Ramadan karena itu tidak menyebabkan kafarah. Oh, tidak begitu hukumnya. Tergantung dengan madhab mana yang Anda ikut, marji mana yang Anda ikut. Kalau memang Anda ikut Syafi'i, begitulah madhab Syafi'i. Kalau Anda ikut Hanafi, begitulah madhab Hanafi. Dan kalau Anda ikut madhab Ahlul Bait, begitulah mengikut madhab Ahlul Bait. Nah, kalau itu merupakan hukum-hukumnya, maka demikianlah kita yang ketahui tentang puasa. Dan sekali lagi, puasa yang benar-benar bermakna dalam diri kita adalah puasa yang dengannya kita bisa menahan segala apa yang ada dalam diri kita dari melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika ingin berbuka puasa. Dalam doanya dia berkata, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbalhu minna dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa baqiyal ajru. Rasulullah berdoa ketika ingin berbuka puasa. Dalam doanya dia berkata, ya Allah, untukmu kami sudah berpuasa, berdasarkan rizkimu kami telah berbuka puasa, maka terimalah dari kami ya Allah, telah hilang segala dahaga dan telah basah kerongkongan kami dan masihlah pahala di sisi-Mu. Demikian apa yang bisa kita bicarakan tentang hukum-hukum puasa mengikut sejumlah madhab yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang
kita dengar dan kita pelajari hari ini akan mendapatkan manfaat yang besar, khususnya bagi diri saya dan bagi diri kita semua. Mungkin kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Merasa lemas kemudian makan di siang hari, apakah ada kafaroh? Ya, tergantung dengan mazhab mana Anda berbicara. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, ya tidak apa-apa. Anda ingin membatalkan puasa dengan makan di siang hari, mengikut mazhab Syafi'i Anda tidak kena kafaroh, tapi Anda harus membayar qadha-nya setelah Ramadan. Tetapi mengikut mazhab Hanafi dan mazhab Ahlul Bait, orang yang sengaja membatalkan puasa di siang hari tanpa ada alasan syar'i, maka dia wajib membayar kafaroh. Antara Hanafi dengan Ahlul Bait sama pendapatnya. Kalau kita melatih diri kita untuk menanamkan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, maka sebetulnya kita bisa bertahan kok sampai siang hari. Yang penting dalam kita berpuasa, pada malam harinya kita berniat, atau pada waktu sahurnya kita berniat untuk menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Kita berniat untuk tidak makan dan minum sampai maghrib. Kalau kita berniat seperti itu dan sudah meletakkan suatu tekad yang bulat, insya Allah lapar kita tidak akan mengganggu puasa kita. Karena itu kenapa di dalam hukum-hukum fikih itu niat dikatakan sebagai bagian dari yang wajib dalam hukum puasa. Jadi dalam hal ini terserah dengan madhab mana yang Anda ikut. Tapi mengikut Syafi'i Anda boleh, tapi mengikut Ahlul Bait dengan Hanafi Anda tidak diizinkan untuk membatalkan puasa Anda. Saya mau bertanya tentang sholat tarawih. Biasanya orang ribut apabila datang bulan Ramadan, terutama di daerah saya. Ada yang berpegang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Pertanyaannya, yang mana yang benar? Paling tidak yang mendekati kebenaran. Sekian, terima kasih. Dalam hal qiyamul lail bulan Ramadan, memang dalam madhab sunnah, empat madhab yang ada, semua sepakat mengatakan bahwa sholat tarawih adalah ciri khusus malam-malam bulan Ramadan. Mereka berbeda pendapat antara menentukan apakah sholat tarawih itu 11 rakaat dengan witirnya atau 23 rakaat dengan witirnya. Setiap madhab ada dalilnya masing-masing. Madhab yang mengatakan 11 rakaat ada dalilnya, madhab yang mengatakan 23 rakaat ada dalilnya. Kalau kata Pak Toto kemarin dalam acara milad di pesantren, dia bilang kita jangan permasalahkan antara 23 dengan 11-nya. Yang kita permasalahkan adalah orang yang tidak sholat tarawihnya. Jadi kita carilah orang yang tidak sholat tarawih, kita ajak mereka sholat tarawih. Jangan orang yang sholat 11 rakaat kemudian kita bid'ahkan, atau orang yang 11 rakaat membid'ahkan orang 23 dan sebaliknya. Karena yang penting adalah pada malam Ramadan kita mengihyakan malam itu dengan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam mazhab Ahlul Bait misalnya, sepanjang bulan Ramadan Anda disunnatkan untuk melakukan 1000 rakaat sholat. Sepanjang bulan Ramadan disunnatkan melakukan 1000 rakaat sholat. Tapi itu tidak dikatakan sholat tarawih berjamaah, tapi dilakukan sebagai sholat tarawih sendiri-sendiri. Nah, 1000 rakaat ini mereka membagi kepada beberapa cara. Anda bisa melaksanakan semampu Anda. Tiap malam misalnya 50 rakaat bisa, 10 rakaat bisa. Pokoknya dalam satu bulan Anda bisa menghabiskan 1000 rakaat. Tapi ada cara yang cukup praktis. Mereka bilang begini, untuk 10 malam pertama
karena kita ada 30 hari. 10 hari pertama Anda sholat 20 rakaat. 10 hari kedua Anda sholat 20 rakaat. 20 dikali 10 200, dikali 10 lagi 200. Untuk 10 terakhir Anda sholat 30 rakaat. 30 kali 10 300 ditambah 400 700, dan tinggal 300. Setiap malam Lailatul Qadar Anda sholat 100 rakaat. Lailatul Qadar itu dalam mazhab Ahlul Bait diprediksi adalah malam 19 Ramadan, malam 21 Ramadan, dan malam 23 Ramadan. Nah, dalam 3 malam ini plus 20 dan 30 rakaat Anda juga melaksanakan 100 rakaat. Dengan demikian Anda bisa menyempurnakan 1000 rakaat sepanjang bulan Ramadan. Nah, jadi yang kita permasalahkan jangan 11 dan 23-nya. Kita permasalahkan orang-orang yang tidak sholat tarawihnya itu. Biarin mereka yang mau sholat 11, fadhol. Mereka yang mau sholat 23, tafadhol. Sekarang ini saya dengar di Masjid Munawwarah melakukan satu terobosan yang alternatif. Biasanya di masjid kita ini orang sholatnya 11 rakaat. Tetapi orang-orang yang mau sholat 23 rakaat, mereka bisa melanjutkan sholat yang 23 rakaatnya setelah orang 11 rakaat menyelesaikan sholatnya. Jadi kalau misalnya Anda ikut sholat tarawih di sini, Anda bisa melaksanakan yang 23 rakaat walaupun imamnya sholat 11 rakaat. Jadi ketika imamnya sudah sholat 10 rakaat, yang ingin meneruskan silahkan pergi ke belakang dan teruskan sholatnya sampai menyelesaikan 23 rakaat. Nah, terobosan ini saya pikir baik dalam usaha kita menghormati perbedaan pendapat yang ada di kalangan umat Islam. Pengertian daripada malam hari dari batas berbuka puasa yang lazimnya disebut maghrib, yang terkadang pada maghrib itu sendiri masih terang. Bagaimana? Memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang haruslah menyempurnakan puasanya sampai datangnya malam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 ada ayat yang berbunyi wa atimmus siyama ilal lail. Hendaklah Anda menyempurnakan saum Anda sampai datangnya waktu malam. Nah, sebetulnya dalam Al-Quran yang dikatakan orang harus berbuka puasa itu ketika sudah datangnya waktu malam. Nah, bagaimana kita menentukan datangnya waktu malam? Ini berbeda pendapat di kalangan sejumlah ulama. Mereka bilang datangnya waktu malam itu artinya terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu adalah tanda datangnya waktu malam. Dalam menentukan terbenamnya matahari, ulama berbeda pendapat. Mereka bilang ketika matahari terbenam, kalau kita melihat matahari bulat gitu, nah, sebagian berpendapat bahwa dikatakan matahari itu terbenam ketika awal mataharinya itu mulai terbenam. Sebagian ulama berpendapat enggak, yang dikatakan matahari terbenam ketika lingkaran semua matahari terbenam. Nah, jadi perbedaan antara satu ulama dengan ulama lain dalam menentukan terbenamnya matahari melihat kapan kategori terbenamnya matahari itu dimulai. Sebagian bilang terbenamnya matahari ketika pangkal matahari masuk ke ufuk barat. Sebagian lain bilang enggak, dikatakan matahari itu terbenam ketika seluruh lingkaran matahari masuk ke ufuk barat. Dari sinilah kemudian ulama berbeda dalam menentukan maghrib. Mereka yang berkata bahwa maghrib itu sudah masuk ketika masih agak siang, itu karena mereka melihat bahwa matahari dikatakan malam ketika pangkal matahari sudah masuk ke ufuk barat. Tapi ulama lain yang melihat bahwa waktu maghrib sudah agak gelap ketika seluruh lingkaran matahari sudah masuk ke ufuk barat. Nah, itu saya pikir apa yang ada di Indonesia itu adalah mengikut mazhab Syafi'i yang ada. Sementara kalau ada mazhab lain yang mengatakan ufuk matahari harus
menenggelamkan seluruh lingkaran matahari, dan itu dianggap maghrib, itu mengikut madhab yang ada, dan itu yang dipegang oleh madhab Ahlul Bait. Saya dahulu pernah berbuka puasa bersama dengan ajengan Ustadz Abdullah bin Nuh. Anda kenal mungkin ya, Ustadz Abdullah bin Nuh ini seorang ajengan almarhum yang ada di Bogor dan dianggap sebagai Syekhul Fuqaha di Sunda, dianggap sebagai gurunya ajengan-ajengan yang besar di Sunda. Beliau almarhum meninggal kira-kira pada tahun 86 mungkin atau 87, dan beliau termasuk guru saya, mana saya pernah belajar sebentar dengan beliau. Waktu itu kita sedang bertamu di suatu tempat dan kebetulan saya bersama beliau. Itu ketika masuk waktu maghrib, semua orang buka puasa, dia nggak mau buka. Dia bilang, enggak, saya buka puasa agak lambat sedikit katanya. Dan saya nggak berani bertanya kenapa agak lambat sedikit, karena saya pikir ya dia ustadz saya, mengikut tradisi timur, murid itu nggak boleh bertanya dengan ustadz dalam hal-hal seperti itu. Jadi saya taklid sajalah kepadanya. Tapi saya menduga keras bahwa dia di antara orang yang beranggapan bahwa orang berbuka puasa ketika betul-betul lingkaran matahari tersebut terbenam di ufuk barat. Saya cenderung seperti Ustaz Abdullah bin Nuh, dan kemarin saya menemukan satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ja'far As-Shadiq ketika beliau ditanya tentang buka puasa seperti yang Anda tanya seperti itu. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq bertanya kembali kepada si perawinya, dia bilang, kalau ada dua kewajiban di hadapan kita, maka seyogianya kita mendahulukan kewajiban yang lebih berat. Jadi misalnya dia gambarkan ketika datang waktu buka puasa dan datang waktu sholat, kita dihadapkan dengan dua kewajiban, kewajiban buka puasa dengan kewajiban sholat. Mana yang harus kita dahulukan? Mana yang lebih berat dari dua kewajiban ini? Juga mungkin beliau juga di antara orang yang mengamalkan hadis tersebut. Nah, sekali lagi, kalau orang mengamalkan hadis tersebut bukan berarti tidak boleh berbuka puasa pada awal waktu seperti yang lazimnya ada di sini. Orang bisa saja buka puasa pada awal waktu yang seperti kecenderungan kita di sini. Ketika masuk waktu maghrib itu, sebelum orang azan kita sudah makan dahulu. Bahkan si muadzinnya itu sambil azan dia mengulum kumaknya itu, karena khawatir kehilangan waktu keafdolannya itu. Nah, sekali lagi itu tidak apa-apa. Kalau Anda ingin buka puasa seperti itu, tafadhol, silakan Anda buka puasa seperti itu. Kalau ada pendapat yang mengatakan itu adalah waktu yang paling baik, tafadhol, itu adalah waktu yang paling baik bagi orang yang melihat hadis seperti itu. Tapi kalau ada misalnya orang yang berpendapat, oh enggak, ba'da sholah dia mau buka puasa, karena ada juga hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ja'far As-Shadiq, dan saya sendiri melihat sejumlah ulama yang melakukan hal seperti itu berarti tidak salah. Tidak apa-apa orang yang mau mengawalkan sholatnya dan mengakhirkan buka puasanya, itu juga adalah tradisi yang baik. Dan sebagaimana hadis tadi yang mengatakan dia mau mengutamakan kewajiban yang lebih berat ketimbang kewajiban yang ringan. Di antara yang merusak puasa adalah menggunjing orang lain. Secara syar'i, apa yang dimaksud dengan mengumpat tersebut secara panjang lebarnya? Bolehkah makan sahur beberapa menit sebelum azan subuh? Jadi imsaknya lebih kurang 10 menit sebelum waktu subuh, tapi tepat ketika waktu awal subuh. Jika masih dalam keadaan junub setelah melewati waktu subuh, apakah membatalkan puasa? Nah, yang pertama, menggunjing orang lain, semua fuqaha sebetulnya mengatakan tidak membatalkan puasa ya. Dalam arti puasa lahiriah seperti yang kita baca dari fatwa Hanafi, Syafi'i dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya menggunjing orang lain adalah membatalkan puasa dalam arti yang sebenarnya. Artinya dia tidak mendapatkan pahala puasanya, sebab dia hanya menahan lapar dan dahaganya saja. Tetapi secara zahirnya, secara lahiriahnya, itu tidak membatalkan puasa. Bolehkah makan sahur sebelum berapa menit azan? Boleh. Asal ketika azan dia sudah menghentikan makannya, bisa itu.
Tapi jangan sampai misalnya ketika tepat azan di mulutnya masih banyak nasinya itu. Nanti ketika sudah hayya 'alas shalah baru dia telan misalnya. Nah, itu berarti dia makan pada waktu subuh. Itu tidak boleh. Kalau bisa setelah dia selesaikan semua makannya baru kemudian azan. Jadi Anda harus betul-betul ngaturnya itu ya. Kalau di daerah yang ada NU-nya itu ada tarhimnya itu. Ketika tarhim Anda makan nggak apa-apa. Persis setelah berhentinya tarhim Anda pun berhenti makannya. Jangan sampai nanti setelah makan Anda nggak bisa minum, lalu kemudian Anda beralasan, wah karena saya nggak bisa minum, saya minum aja lah setelah subuh. Karena tuh dalam mazhab Syafi'i boleh loh, harus mengkobok saja. Nah, tidak seperti itu. Yang ketiga, jika masih dalam keadaan junub setelah melewati waktu subuh, apakah membatalkan puasa? Mengikut mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Tetapi mengikut sejumlah mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi dan mazhab Ahlul Bait, tidak boleh orang dalam keadaan junub setelah subuh. Jadi sebelum subuh dia sudah harus dalam keadaan suci. Saya pernah mengikuti teman yaitu makan sahur hingga azan subuh selesai. Jadi tidak ada tanda imsak. Bagaimana hukumnya? Sementara azan berkumandang kami masih tetap makan dan minum. Ya nggak boleh dong. Sudah azan masih makan dan minum, berarti dia makan pada waktu subuh. Itu tidak boleh itu. Dia harus qadha puasa yang dia lakukan pada hari itu. Menyikat gigi ditambah odol batal atau tidak? Oh enggak. Dalam mazhab manapun mengatakan bahwa kita menyikat gigi pada waktu puasa tidak membatalkan puasa. Tapi kalau kita sikat gigi setelah matahari tergelincir, artinya setelah subuh, maka itu makruh. Anda kalau sikat gigi misalnya setelah subuh nggak apa-apa, sebelum zuhur juga nggak apa-apa, tapi setelah zuhur kalau Anda sikat gigi, maka itu akan menyebabkan Anda makruh. Artinya Anda akan mendapatkan pahala puasanya itu berkurang ketimbang kalau Anda nggak sikat gigi. Misalnya begini, kan dalam puasa ini kita tidak boleh makan ya. Disebutkan di dalam sejumlah pembahasan fikih itu, Anda tidak boleh makan ketika puasa. Tapi bagaimana kalau ada sisa-sisa makanan yang di sekitar gigi kita? Boleh tidak Anda telan? Kalau itu berupa biji-bijian yang Anda bisa rasakan bahwa itu makanan, Anda tidak boleh telan. Misalnya masih ada sisa 1 butir nasi di gigi Anda, itu jangan kemudian Anda mainkan dengan lidah, gigit-gigit, telan misalnya, itu membatalkan puasa. Tapi bagaimana kalau rasanya saja? Rasanya saja. Misalnya Anda waktu sahur, kira-kira 5 menit sebelum subuh Anda makan durian, banyak lagi Anda makan durian, dan Anda masih merasakan segar rasanya itu. Ba'da subuh Anda nggak mau sikat gigi, Anda nggak mau sikat gigi dan Anda rasakan enak itu rasanya ya. Anda simpan sampai zuhur pun Anda simpan itu. Anda misalnya nikmati rasanya, tapi tidak ada lagi bagian dari isi duriannya itu, tidak ada lagi yang tersisa di gigi. Tapi Anda nggak mau sikat gigi karena Anda ingin rasanya itu tetap Anda miliki. Anda telan air ludah Anda karena ada rasa durian. Itu boleh atau enggak? Dia bilang boleh saja, tidak apa-apa. Kalau itu sekedar rasa. Tapi kalau ada duriannya, kalau ada bendanya, itu menyebabkan batalnya puasa. Karena itu kan orang segan juga mau sikat gigi dengan odol karena ada rasa-rasa seperti itu. Memakai lipstik di bulan Ramadan batal atau tidak? Jika bibir itu sering kita basahi dengan lidah atau dijilat sendiri, itu tidak membatalkan puasa. Misalnya Anda memakai lipstik ya, lalu kemudian Anda basahi dengan lidah Anda, kemudian Anda ambil rasa lipstiknya dan Anda telan, itu bisa batal. Katakanlah lipstiknya itu ada bau pisang misalnya ya. Sekarang kan macam-macam lipstik, ada lipstik dari buah-buahan, ada lipstik dari macam-macam lah. Kemudian kebetulan bulan puasa Anda pilih lipstik yang bau pisang misalnya, kemudian Anda jilat, wah Anda telan, enak misalnya, merasakan
sesuatu dari luar ya, dari luar itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya nggak ada lipstik itu, nggak ada bau apa-apa, kemudian Anda hanya menelan air ludah Anda, itu tidak membatalkan puasa. Dalam puasa di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya makan sahur? Apabila saat makan sahur terlambat, misalnya terbangun kesiangan, yaitu pada jam 8, apa kita dibenarkan untuk makan sahur pada saat jam 8 tersebut? Yang namanya sahur, bahasa Arab, sahur itu artinya waktu tengah malam. Itu sahur. Bahasa Arab itu misalnya gini, zuhur itu waktu ketika matahari tergelincir, asar ketika matahari sudah condong ke ufuk barat, maghrib artinya ketika matahari terbenam, isya ketika mega merah mulai hilang, subuh itu ketika fajar menyingsing. Sahur artinya waktu sebelum fajar. Jadi sahur itu bahasa Arab artinya waktu sebelum fajar menyingsing. Nah, makan sahur artinya makan di saat waktu fajar belum menyingsing. Jadi kalau Anda makan jam 8 itu bukan makan sahur, itu namanya makan duha itu. Tidak boleh dong makan duha, kan Anda harus makan sahur aja. Ustaz, apakah makan atau minum setelah waktu isya sampai qobla subuh itu dibolehkan? Oh ya, Anda bisa melakukan apa saja ba'dal isya sampai qobla subuh, apa saja yang biasa Anda lakukan di siang hari pada saat bulan-bulan lain, pada bulan Ramadan Anda bisa melakukan apa saja, makan, minum, apa sajalah, pokoknya saya nggak mau sebutlah lain-lainnya itu. Manfaat apa saja yang dapat diraih orang berpuasa dari segi kejiwaannya dan segi fisiknya? Wah, itu banyak sekali. Dari segi fisiknya misalnya ada hadis mengatakan sumu tasihhu, Anda berpuasa Anda akan sehat. Imam Ali alaihissalam pernah berkata, kalau Anda ingin panjang umur, katanya, kalau Anda ingin panjang umur, Anda berpuasa dan Anda bangun di tengah malam. Anda puasa, Anda bangun di tengah malam, insya Allah Anda akan panjang umur. Dalam hadis lain mengatakan, kalau Anda ingin menghirup hikmat-hikmat Allah subhanahu wa ta'ala, Anda berpuasa dan Anda lakukan sholat tahajud. Katanya Anda berpuasa dan Anda kurangi tidur. Kurangi tidur bukan berarti kurangi tidur siang, enggak, kurangi tidur malam untuk qiyamul lail. Itu akan menyebabkan datangnya hikmat dalam diri kita. Puasa secara fisiknya mempunyai banyak faedah. Karena itu sejumlah menteri sekarang ini cenderung untuk berpuasa. Kalau Anda baca biografi para menteri itu, mereka suka sekali berpuasa karena dalam berpuasa memang menyirat sejumlah faedah-faedah fisik yang banyak. Bahkan sekarang ini ada yang disebutkan dengan istilah diet itu ya. Orang kita menyebutnya diet. Itu sebetulnya puasa tetapi mengurangi makan saja. Kadang-kadang orang dietnya itu 12 jam nggak makan. Atau kalaupun mereka makan sejumlah sayuran yang mempunyai banyak serat dan sebagainya. Itu sebetulnya kata lain daripada orang berpuasa untuk menjaga kesehatan. Dan saya pikir ini suatu hal yang sangat lumrah, yang biasa kita kenal di dalam syariat puasa. Sementara secara maknawinya puasa mengandung hikmah yang sangat besar, seperti yang dikatakan oleh dalam suatu hadis Mi'raj, Allah pernah berfirman kepada Nabi Muhammad, dia bilang, ya Muhammad, as-saum yurithul hikmah. Puasa itu akan menyebabkan datangnya hikmat pada diri seseorang. Nah, karena itu Imam Ali pun pernah berkata, kalau Anda ingin menghirup hikmat, Anda kosongkan perut Anda dan Anda kurangkan tidur Anda, insya Allah Anda akan mendapat hikmat. Itu kata lain daripada puasa dan bangun malam. Jikalau pada tanggal 29 Sya'ban malam 30 tidak ada pengumuman secara resmi bahwa keesokan harinya jatuh pada tanggal 1 Ramadan, sedangkan ada sekelompok orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa mereka benar-benar melihat hilal, apakah kita dibenarkan untuk mengikuti pendapat yang kedua tersebut? Kalau memang pendapat kedua tersebut meyakinkan kita, kita harus mengikuti pendapat kedua.
Kalau misalnya ada sejumlah kiai yang mengatakan bahwa dia melihat sendiri hilal, disaksikan oleh sejumlah orang, itu adalah kesaksian yang benar. Sebagaimana yang terjadi pada tahun yang lalu, misalnya pemerintah belum mengumumkan hari raya, tetapi sejumlah ulama-ulama NU di bagian Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya, mereka melihat sendiri hilal. Maka itu adalah kesaksian yang benar. Karena itu seandainya kesaksian itu bisa meyakinkan kita, maka kita mengikuti hukum kesaksian tersebut. Saya sering kesulitan jika berbuka puasa dengan keluarga, karena saya jika puasa selalu menambah lebih kurang 10 menit, sedangkan orang tua tidak jadi. Bagaimana sebaiknya? Nah, saya pikir apa yang saya sebutkan tadi Anda bisa ceritakan bagaimana perbedaan ulama dalam menentukan maghrib. Khususnya seperti yang saya ceritakan, Ustadz Abdullah bin Nuh ketika dia berbuka puasa dengan sejumlah ulama, bahkan dia mempunyai pendapat seperti itu. Dan perbedaan pendapat seperti ini wajar-wajar saja, tapi dengan catatan bukan berarti orang yang buka puasa pada awal waktu tersebut salah, tapi juga bukan orang yang berbuka puasa lambat itu salah. Kita melakukan safar di bulan Ramadan, bolehkah kita melaksanakan shaum? Jika itu tidak boleh, apakah tidak perlu diqadha? Dalam Al-Quran disebutkan begini, faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, dia harus mengqadhanya pada bulan-bulan yang lain. Jadi kalau Anda dalam keadaan musafir mengikut mazhab Syafi'i, Anda boleh tidak berpuasa. Nanti setelah Ramadan Anda harus bayar qadhanya. Kalau dalam mazhab Ahlul Bait, Anda wajib tidak puasa dalam keadaan musafir yang memenuhi syarat. Musafir yang memenuhi syarat ini semua mazhab mengatakan kalau Anda melewati batas safar lebih daripada 8 farsakh. Misalnya Anda ingin pergi ke satu tempat yang jaraknya 50 km dari Bandung. Kalau safar seperti itu, maka Anda boleh membatalkan puasa Anda dalam safar Anda. Jadi bukan di kota Anda. Misalnya begini, Anda tahu bahwa sebentar lagi saya ingin musafir ke Garut misalnya, karena Anda sudah beli tiket, di rumah Anda senang-senang makan misalnya. Belum musafir, makannya di rumah. Wah, itu nggak boleh dong. Anda boleh makan, membatalkan puasa ketika Anda sudah betul-betul dalam kondisi musafir, bukan sebelum musafir mau menikmati safarnya dengan makan di rumah. Nah, itu semua mazhab mengatakan Anda boleh membatalkan puasa. Kalau Anda membatalkan puasa, nanti ba'da Ramadan Anda harus membayarnya. Tapi safar yang memang memenuhi syarat. Pertama, melebihi jarak 50 km, 45 km ke atas. Kedua, safar Anda adalah safar yang mubah, safar yang boleh ya, bukan safar maksiat. Misalnya begini, Anda mau musafir karena ingin mengunjungi pacar misalnya, ya itu safar maksiat namanya itu. Kecuali kalau istrinya, dia mau musafir karena ingin melihat istrinya, melihat suaminya, itu safar yang boleh. Anda musafir karena ingin melihat orang tua, itu safar yang mubah, safar yang taat. Itu di sana Anda dalam perjalanan Anda bisa tidak berpuasa. Nah, nanti pada Ramadan Anda harus qadha. Ada yang mengatakan pada bulan Ramadan apabila kita buang air besar maka kita wajib qadha. Ini bagaimana, Pak? Buang air besar kalau membatalkan puasa, ya tidak ada orang yang berpuasa nantinya. Apalagi kalau malamnya dia makan yang pedas-pedas ya, sepanjang bulan Ramadan nanti dia nggak puasa. Buang air besar hanya membatalkan wudhu. Apakah disuntik memasukkan obat berbentuk cairan melalui otot intramuskulair, pembuluhan darah atau kulit atau bawah kulit dan lain-lain membatalkan shaum? Apakah memasukkan obat padat melalui anus atau jalan lahir membatalkan shaum? Bagaimana pelaksanaan tata cara sholat sunat 20 rakaat pada 20 malam pertama bulan Ramadan? Oke. Apakah suntikan yang lazimnya dimasukkan melalui otot dan sebagainya itu membatalkan puasa? Dibilang ada dua suntik, ada dua jenis suntikan. Ada suntikan karena ingin menambah kekuatan
dan ada suntikan karena untuk perobatan. Kalau misalnya seorang yang harus diinjeksi karena untuk berobat, misalnya ada seorang yang menyimpan penyakit rematik misalnya. Orang yang menyimpan penyakit rematik itu bisa-bisa saja puasa. Dokter tidak melarang puasa. Badannya gemuk misalnya tapi rematik. Dokter bilang dia harus disuntik 1 minggu 1 kali. Dia harus puasa bulan Ramadan. Nah, suntikan yang diberikan kepadanya pada bulan Ramadan itu suntikan obat. Suntikan karena ingin menyembuhkan penyakit rematiknya. Suntikan obat seperti ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan itu suntikan untuk menambah semangatnya. Misalnya sudah jam 4 sore, badannya sudah lesu, capek gitu. Dia ingin supaya disuntik vitamin biar seger gitu loh. Nah, suntikan yang menyegarkan, suntikan yang memberikan makanan akan membatalkan puasa. Jadi tergantung dengan suntikannya. Suntikan obat tidak apa-apa, suntikan untuk memberikan vitamin, perubatan, makanan dan sebagainya membatalkan puasa. Masukkan obat padat melalui anus membatalkan saum. Tidak, kalau yang padat tidak membatalkan saum. Tapi memasukkan dari jalan lahir, dari misalnya rahim yang membatalkan saum atau tidak, itu ikhtilaf ulama. Sebab katanya yang ada nasnya itu hanya memasukkan benda padat dari anus saja tidak membatalkan. Tapi dari rahim berbeda ulama, dan saya ragu-ragu akan mengatakan bahwa itu tidak membatalkan. Sebab nasnya hanya dari anus. Bagaimana pelaksanaan tata cara sholat sunat 20 rakaat? Oh, biasa saja itu. Biasa saja. Sholatnya seperti sholat sunat biasa. Tidak ada kelebihan. Sholat sunat biasa aja dengan niat bahwa itu adalah sholat sunat malam Ramadan. Misalnya kalau Anda sudah sholat tarawih 20 rakaat, sebetulnya itu sudah memadai. Karena sholat tarawih juga dianggap sebagai sholat qiyam bulan Ramadan. Sejauh mana memakan dan meminum suatu dapat membatalkan puasa karena lupa? Ya, kalau memang betul-betul lupa. Misalnya gini, orang lupa. Biasanya dia makan pagi jam 9. Tiba-tiba pada hari pertama puasa, dia tetap saja melazimkan kerjanya jam 9 itu. Dia makan. Ketika tengah makan misalnya dia ingat bahwa dia puasa. Nah, jangan kemudian diteruskan. Kalau dia teruskan, itu lupanya itu bukan lupa namanya. Lupanya itu dilupakan. Lupa yang dilupakan ini menyebabkan batal puasa. Pokoknya kalau dia ingat, dia putuskan makanannya. Gimana kalau belum minum? Ya jangan minum. Kalau dia minum, batalkan puasanya. Saya nggak kebayang kalau orang makan salak misalnya ya. Kebetulan salaknya itu pahit lagi misalnya. Dia belum minum, gimana itu? Jangan kemudian dia pikir, wah saya ikut madhab Syafi'i lah. Tiba-tiba saja dia rubah madhabnya. Bila telah telanjur makan dan minum sampai kenyang, apakah puasa batal? Itu dalam hadis disebut sebagai tetamunya Allah itu. Anda menjadi tetamu Allah kalau Anda makan dan minum, kalau betul-betul Anda lupa. Pertanyaan terakhir, saya ingin menanyakan, adakah hukumnya sholat berjemaah setelah sholat tarawih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Sholat Lailatul Qadar. Minta penjelasan beberapa contoh yang berkenaan dengan pendapat Syafi'i memasukkan sesuatu benda ke dalam tubuh dapat membatalkan puasa, khususnya pada pasca iddah tapi yang bukan makan dan minum. Apakah ada sholat berjemaah setelah sholat tarawih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Sebetulnya ulama juga berbeda pendapat tentang sholat sunat yang berjemaah ya. Semua fuqaha sependapat bahwa sebetulnya yang pertama kali mengadakan sholat tarawih berjamaah itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, bukan Rasulullah SAW. Itu semua ulama sepakat. Karena itu Khalifah Umar berkata, ni'mal bid'atu hadhihi. Tarawih ini adalah sebaik-baik bid'ah. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa karena ini adalah bid'ah yang dilakukan oleh Khalifah Umar, maka mereka mengamalkan sholat tarawih berjamaah. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan enggak.
Mereka yang mengatakan ingin ikut sunnah Rasulullah SAW, mereka bilang mereka sholat tarawih tidak berjamaah lah, sendiri-sendiri katanya. Nah, karena itu ada sejumlah madhab yang mengatakan mereka sholat tarawih tidak berjamaah. Tapi kedua-duanya ini benar, tidak apa-apa. Yang kita permasalahan kalau orang kemudian tidak sholat tarawih betul-betulan. Nah, jadi Anda jangan permasalahkan orang yang sholat berjamaah dan tidak berjamaahnya. Pada malam Lailatul Qadar, kalau orang ingin sholat lebih, orang ingin sholat lebih, fadhol, tidak ada apa-apa. Tapi kalau orang tidak sholat, itu yang kita mesti berikan dorongan untuk dia sholat. Masalah yang kedua, masukkan sesuatu ke dalam tubuh bukan dari, khususnya panca indera. Misalnya begini, orang memasukkan tetesan ke dalam telinganya, itu dalam Syafi'i membatalkan puasa. Orang misalnya memasukkan obat ke dalam telinganya, masukkan obat ke dalam hidungnya, atau misalnya memasukkan sesuatu dari anusnya dan sebagainya. Pokoknya memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dalam madhab Syafi'i akan membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.